pas pembongkaran itu dia turun langsung berdialog dengan masyarakat, kasih kompensasi, ada kasus ini diselesaikan hari itu juga. Sangat terenyuh hati saya. Tapi ketika di Dauan lewat. Itu validasi. Jadi gitu, dia teman-teman juga semua harus tahu fakta-fakta ini gitu. Bahkan yang seindah di media sosial itu ternyata kenyataannya tidak. Mohon maaf, saya harus sampaikan itu. Ini fakta, karena saya korban. Saya korban. Dan sekali lagi untuk para penghuni media sosial juga tolong objektif dalam berpikir. Ada juga perwakilan dari Dauan yang langsung terdampak penggusuran kemarin nih dari Dauan. Warungnya digusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kang Ono, perkenalkan nama saya Wisnu. Kebetulan saya warga Dauan yang kebetulan juga adalah warga yang terdampak, calon terdampak mungkin ya, karena ada dua situasi yang perlu diketahui di Dauan ini. Status bangunan itu ada dua. Yang pertama itu saya juga ingin meluruskan stigma masyarakat yang tadi dikatakan juga oleh Kang Ono, katanya itu bangunan liar. Kalau saya rasa itu bukan bangunan liar, Kang Ono. Pertama, mereka itu mempunyai izin dari PJT yang setiap tahunnya itu juga membayar uang sewa, dan itu ada SPPL-nya, itu ada berkasnya, khawatir banyak. Yang kedua, tanah bersertifikat, yang kebetulan itu adalah punya saya. Tanah bersertifikat ini perlu juga diklarifikasi bahwa bukan saya yang mensertifikatkan, teman-teman. Saya membeli itu sudah ada sertifikat dan bangunan. Setelah ditelusuri oleh BPN juga kemarin bahwa tanah yang saya tempati itu sudah bersertifikat dari tahun 84. Itu bisa dibuktikan sendiri ke BPN, dan Ombudsman kemarin juga sudah menanyakan ke BPN dan diklarifikasi bahwa ini secara hukum sah. Namun yang menjadi persoalan kan sekarang ini, kalau yang udah dibongkar tadi siang baru saja bubar di pendopo itu sedang dibagikan kompensasi yang besarannya itu Pak Yatim, mulai dari 5 juta dan 10 juta itu tergantung dari jenis bangunannya, ada yang permanen dan semi permanen. Nah, yang menjadi persoalan sekarang bagi kami yang punya sertifikat ini, yang punya sertifikat ini memang menempati 2 tanah, kita akui itu. Satu tanah yang bersertifikat dan satu ngalengkahan tanah pengairan, dan itu juga kita sewa sama dengan pedagang yang lain gitu. Hanya persoalannya ini sekolah tahun gitu, disangkanya kita menduduki itu tanah pengairan, dan sampai sekarang belum ada kejelasan. Kang, yang dapat kompensasi itu yang sewa selama ini, yang bayar sewa. Semuanya sewa, yang sewa semuanya. Ada sekitar 180 pedagang gitu kalau nggak salah ya. Saya kurang ingat datanya. Kabarnya yang memberi uang itu dari BJB. Kabarnya ya. Ya, nggak tahu lah saya sumbernya CSR dari mana. Saya tidak mengulik sampai situ. Hanya yang ingin saya meminta bantuan kepada DPRD, tolong pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya berkecamuk di kepala para pedagang ini. Yang pertama, ini urgensinya apa sih sebenarnya? Apakah pembangunan taman ini kan dibangun taman, teman-teman. Jadi Kang Deddy Mulyadi kalau secara kasarnya membunuh manusia untuk menghidupkan pohon. Jadi harga nyawa manusia itu tidak lebih mahal dari urgensinya apa? Kalau kemarin ditanya ke camat, ini adalah revitalisasi sungai, artinya untuk normalisasi supaya air mengalir deras sampai ke hilir, yang katanya airnya itu tidak pernah terairi, itu sawah-sawah yang di Batu Sari di sana. Faktanya ada bangunan yang sangat besar di depan mata KDM, yaitu adalah PT Denong. Ditindak tidak? Itu jelas-jelas menempel dan berada di atas saluran induknya jembatan PT Denong itu, dan sampai sekarang nggak ada tuh dibongkar. Artinya ini ada tebak pilih yang menurut kamu tadi gitu. GDA juga sama, itu nempel di Cibodas gitu kan.
Kalau kita siap mendukung program pemerintah untuk revitalisasi sungai, cuman warga Dawan menuntut asas keadilan. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah kalaulah itu sekarang sudah dibongkar tidak jadi masalah dan sudah dikompensasikan dengan nilai rupiah puluhan juta malah gitu kan. Pertanyaannya, apakah cukup uang itu untuk seumur hidup mereka? Kan harus lanjut usaha mungkin. Teman-teman yang berdagang ini mau dipindahkan kemana itu juga tidak ada wacana untuk direlokasi atau dipindahkan kemana, nggak ada. Nah, teman-teman itu mempertanyakan itu. Hanya itu, kalaupun harus jadi yang perlu diklarifikasi ini perlu diluruskan. Pedagang Dawan itu tidak menghak atau tidak mengakui itu miliknya. Benar, itu milik negara. Cuman kan negara juga harus memikirkan mereka itu juga warga negara Indonesia yang butuh penghidupan. Kami juga, saya pribadi sebagai pemilik yang bersertifikat juga adalah pembeli lahan di situ yang juga harus dilindungi oleh Pemprov. Jangan dirugikan, jangan sampai dirugikan. Ketika terjadi gugatan, kemudian pahit-pahitnya sertifikat saya dicabut oleh BPN, gimana maksud saya? Kan saya kerugian. Siapa yang menjamin itu? Kalau harus dibongkar, sekali lagi kita dukung, cuma beri kami ruang dialog. Nah, yang kami sayangkan selama ini tidak ada ruang dialog antara kami dan yang mempunyai kebijakan. Karena kalau berbicara dengan tingkat desa, kecamatan, bahkan tingkat PSDA sekalipun yang memberi suratnya itu, mereka tidak mau bisa mengambil keputusan. Suratnya dari PSDA provinsi. Nah, jadi begini kronologisnya. Pedagang ini awalnya menyewa ke PJT. Internet dari Mulyadi. Jadi Mulyadi mungkin sudah membaca bahwa PJT ini ada masalah dengan banyak memungut ke pedagang ini. Kewenangannya itu dicabut dulu. Jadi PJT sudah tidak punya kewenangan per tahun ini. Diambil alih oleh PSDA. Maka yang menyurati kami pun adalah PSDA provinsi. Yang notabene-nya adalah pihak yang dalam tanda kutip tangannya bersih, tidak pernah bertransaksi dengan para pedagang ini. Maka mereka tidak bisa juga mengambil keputusan iya dan tidak atau bagaimana berdiskusi dengan kami. Yang paling disayangkan adalah warga Dawan itu berekspektasi tinggi akan adanya gubernur orang Dawan cenah. Sugan teh rek babari gitu komunikasi ini sih jadi tatangga sih dulu gitu dengan orang Dawan di Sugan ya ada atau mau 5 menit pakai motornya pakai sampai lawan kaku deui kan kurang gitu. Orang lembur datang ke sana kita mau komunikasi, akhirnya harus tetap prosedural kita hargai. Ngantri intinya nomor 600 tapi kan kiwari sudah aya nu kontak kita kan ayo diskusi teh. Alhamdulillah kan. Jadi kalau tadi kan di gubernur berbicara punya gubernur bangga orang Subang, saya masa tuh boga gubernur orang Subang, bahkan orang Dawan teu wau saha eta. Bahkan pas pembongkaran jauh lucu Pak. Pas pembongkaran, kalau kita lihat di media sosial pas pembongkaran itu dia turun langsung berdialog dengan masyarakat, kasih kompensasi, ada kasus ini diselesaikan hari itu juga. Sangat terenyuh hati saya. Tapi ketika di Dawan lewat. Ini validasi. Jadi gitu. Dia teman-teman juga semua harus tahu fakta-fakta ini gitu. Bahkan yang seindah di media sosial itu ternyata kenyataannya tidak. Mohon maaf, saya harus sampaikan itu. Ini fakta, karena saya korban. Dan sekali lagi untuk para penghuni media sosial juga tolong objektif dalam berpikir. Jangan menilai kami adalah penyerobot tanah negara. Kami punya hak di situ. Dan saya tidak tahu menahu bagaimana itu ceritanya bisa disertifikatkan, karena yang mensertifikatkan pertama mangga susul ke makam tos mawon. Segitu,